Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pengakuan Supir Ambulans. Ditunjukkan lokasi jasad oleh arwah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rudy adalah seorang pria berusia 32 tahun. Dengan tubuh yang tidak terlalu tinggi, cenderung kekar, dan kulitnya agak gelap karena sering terpapar matahari. Sejak lulus dari sekolah menengah, ia langsung masuk ke dunia medis sebagai sopir ambulans. Meskipun pekerjaannya terkesan sederhana, Rudy sangat menghargai tugasnya, menyadari bahwa banyak nyawa bergantung padanya untuk sampai ke rumah sakit dengan selamat. Ia bekerja di sebuah rumah sakit besar yang terkenal dengan pelayanan cepat dan responsif, terutama dalam menangani kasus darurat. Selama 5 tahun mengabdi, Rudy terbiasa bekerja di tengah malam. Shift malam dianggap lebih tenang, karena lalu lintas yang lebih sepi dan lebih sedikit gangguan dari pihak luar. Meski demikian, malam hari juga berarti lebih banyak cerita-cerita aneh yang sering dibagikan oleh rekan-rekannya, terutama sesama sopir ambulans. Beberapa dari mereka pernah bercerita tentang pengalaman bertemu dengan penumpang misterius yang datang dari tempat-tempat terpencil hanya untuk menghilang begitu saja setelah sampai di rumah sakit. Ada juga yang mengaku mendengar suara-suara aneh dari belakang mobil, seperti bisikan atau ketukan-ketukan ringan yang seolah berasal dari sosok yang tidak terlihat. Namun, bagi Rudy, semua itu hanyalah mitos yang diceritakan untuk menghibur diri di tengah kesendirian malam. Ia bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal gaib atau tak masuk akal. Bagi Rudy, ambulans adalah alat untuk menyelamatkan nyawa, bukan sarana untuk terlibat dalam cerita hantu yang tak berdasar. Rudy lebih memilih untuk fokus pada pekerjaan, mengemudi dengan cepat dan aman, serta memastikan penumpang, baik pasien atau keluarga, selamat sampai tujuan. Ia tidak terlalu memikirkan hal-hal aneh yang dibicarakan koleganya, bahkan sering menganggap cerita tersebut sebagai lelucon belaka. Ia tetap menjalani tugasnya dengan serius, tetap tenang meski berada di tengah situasi yang penuh tekanan. Rudy tahu betul bahwa pekerjaan ini menuntut ketenangan dan kewaspadaan. Tidak ada ruang untuk rasa takut terhadap cerita yang belum tentu kebenarannya. Namun seiring berjalannya waktu, cerita-cerita itu mulai mengusik pikirannya. Dalam dirinya, Rudy mulai bertanya-tanya, apakah mungkin ada kebenaran dalam kisah-kisah itu, tapi dia tetap bertahan dengan pandangannya. Yang rasional semuanya hanyalah mitos yang beredar di antara mereka, dan ia akan terus mengemudi dengan kepala tegak, tidak peduli apapun cerita yang beredar. Namun perubahan itu datang begitu saja, dan Rudy akan segera menemukan kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan. Malam itu, udara terasa dingin meskipun bulan belum sepenuhnya muncul di langit. Rudy baru saja selesai mengantar jenazah dari rumah sakit ke rumah duka di sebuah desa kecil yang terletak sekitar 20 km dari kota. Desa ini seringkali dilewati oleh Rudy, namun kali ini ia merasa ada yang berbeda. Jalanan yang biasanya sepi dan sunyi kini terasa lebih mencekam. Hanya suara mesin ambulans yang mengisi kesunyian malam, berpadu dengan deru angin yang melambat. Tugasnya kali ini cukup berat, mengantarkan jenazah seorang wanita tua yang meninggal. Setelah berjuang melawan penyakit, Rudy menatap spion mobil dan merasakan sedikit kelegaan. Merasa bahwa misi malam ini hampir selesai. Hanya satu perjalanan lagi yang harus ia selesaikan, kembali ke markas rumah sakit. Ia bisa beristirahat setelah itu, mengisi ulang tenaga untuk shift berikutnya. Jalan yang ia lalui kembali ke kota terasa lebih panjang dari biasanya. Rudy memeriksa jam tangannya, sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Ia merasa cukup lelah, tetapi pikirannya tetap fokus pada jalan. Rudy sudah terbiasa mengemudi sendirian di malam hari. Kadang ia merasa tenang karena sepi, namun terkadang kesendirian itu
justru membuatnya lebih waspada terhadap suara-suara aneh yang kadang ia dengar. Ia menepis perasaan itu dengan cara berpikir logis. Semuanya hanya kebetulan, atau mungkin hanya hal-hal yang dia bayangkan karena kelelahan. Mobil ambulansnya melaju pelan di jalanan desa yang tidak terlalu lebar, dengan lampu-lampu jalan yang jarang terlihat. Tiba-tiba, Rudy merasakan ada sesuatu yang aneh. Ada perasaan tidak nyaman yang datang begitu saja, seolah ada sesuatu yang mengawasi. Ia menoleh ke kursi belakang, memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Jenazah yang baru saja diantar sudah tidak ada lagi, hanya kursi kosong dan udara yang dingin. Semua terlihat normal, namun perasaan aneh itu tetap mengganggu pikirannya. Rudy mencoba mengabaikan rasa itu, berfokus pada jalan di depannya. Namun semakin lama ia mengemudi, semakin ia merasa seperti ada yang tidak beres. Setiap kali melewati tikungan atau persimpangan, ia merasa seperti ada yang mengikutinya, seperti bayangan yang melintas di sudut matanya. Tetapi ketika ia menoleh tidak ada apa-apa. Rudy menekan pedal gas sedikit lebih dalam, berharap bisa segera keluar dari desa ini dan kembali ke jalan utama yang lebih terang. Namun meskipun ia semakin cepat mengemudi, perasaan aneh itu tetap membayanginya, seolah malam itu ingin memberinya pelajaran, atau mungkin menguji ketenangannya. Rudy mulai berpikir, apakah semua cerita yang sering diceritakan oleh rekan-rekannya ada benarnya? Tapi dia segera membuang pikiran itu dan meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah ilusi. Malam ini dia hanya ingin cepat sampai dan beristirahat. Seolah ingin memberinya lebih dari sekadar perjalanan biasa. Dalam perjalanan pulang melewati jalan yang sepi, Rudy merasa ada yang aneh. Meskipun ia sudah menyeka kaca spion beberapa kali, kabut tipis terus muncul, menutupi sebagian kaca spion. Ia mengabaikannya, berpikir mungkin karena suhu yang cukup rendah di malam itu. Namun semakin lama embun itu semakin banyak, seolah menempel erat pada kaca spion. Rudy menurunkan sedikit jendela untuk membiarkan udara segar masuk, berharap bisa menghilangkan kabut yang mengganggu pandangannya. Namun ketenangan itu segera terganggu. Saat ia kembali menatap kaca spion, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di balik kabut yang menutupi kaca, tampak sekilas bayangan seseorang yang duduk di kursi belakang ambulans. Rudy terkejut dan langsung menoleh ke belakang, berharap bahwa itu hanya pengaruh cahaya atau ilusi semata. Namun seperti yang ia duga, kursi belakang sudah kosong. Hanya ada ruang hampa dan sepi yang terasa lebih dingin daripada biasanya. Rudy mengusap wajahnya, berusaha menenangkan diri. Ini hanya imajinasi, pikirnya. Mencoba membuang rasa takut yang mulai merayap, mungkin karena kelelahan atau konsentrasi yang terganggu. Setelah perjalanan panjang, namun saat ia kembali menatap spion, bayangan itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Sosok itu duduk dengan tenang di kursi belakang, mengenakan pakaian yang tampak usang dan suram, dengan wajah yang tidak terlihat jelas karena terhalang kabut. Rudy semakin terkejut, hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Jantungnya mulai berdebar lebih cepat. Ia menarik napas panjang dan mencoba untuk berpikir jernih. Tidak mungkin. Ini pasti hanya efek kelelahan, bisiknya pelan pada dirinya sendiri. Namun tubuhnya mulai merasakan ketegangan yang tidak biasa, dan ia merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres. Bayangan itu tampaknya semakin jelas, seperti menatapnya dengan penuh perhatian dari kursi belakang. Instingnya mulai berbisik padanya untuk memperlambat laju mobil, tetapi rasa ingin tahu dan ketegangan menguatkan langkahnya. Ia mengerahkan segenap tenaga untuk tetap tenang, mencoba tidak terpengaruh oleh ketakutan yang merayap di dalam dirinya. Dan hanya delusi, ia kembali meyakinkan diri. Namun meskipun ia sudah menoleh beberapa kali dan melihat bahwa kursi belakang benar-benar kosong, perasaan cemas itu tidak juga hilang. Dengan hati-hati Rudy melirik kembali ke kaca spion. Dan kali ini ia tidak bisa menahan diri. Bayangan itu, sosok yang duduk di kursi belakang, mulai bergerak. Perlahan, bayangan itu mengarah ke kursi depan, tepat di sampingnya. Rudy merasakan udara dingin yang semakin menggigit, dan tubuhnya mulai terasa kaku. Tidak ada suara, tidak ada langkah,
hanya perasaan bahwa ada sesuatu yang mengikutinya. Ia tidak berani menoleh lagi ke belakang, tetapi rasa ingin tahu yang terpendam memaksanya untuk melakukannya. Ketika ia menoleh untuk melihat kursi belakang lagi, bayangan itu telah menghilang, namun rasa mencekam masih menyelimutinya. Aku harus cepat sampai, berpikirnya, mempercepat mobil sedikit, berharap perasaan aneh itu segera berlalu. Tapi setiap detik berlalu, ketegangan yang ia rasakan semakin menguat, dan ia mulai bertanya-tanya, apakah ada yang lebih dari sekadar mitos yang diceritakan oleh rekan-rekannya? Rudy menggigit bibirnya, berusaha mengusir rasa cemas yang mulai menghantui dirinya. Ia menatap jalanan kosong yang terbentang di depan, berusaha fokus pada kecepatan mobil, dan memastikan bahwa ia tidak salah arah. Meskipun ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah halusinasi, pikiran-pikiran aneh itu terus menggoyahkan ketenangannya. Suasana malam yang sunyi dan sepi semakin memperburuk ketidaknyamanannya. Seperti ada yang mengawasi dari kejauhan. Saat ia mencoba menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Suara pelan yang terdengar begitu dekat, seolah berasal dari dalam kabin belakang. Rudy menegakkan tubuhnya, jantungnya berdegup keras. Suara itu terdengar seperti bisikan, samar-samar namun jelas. "Rudy, tolong aku." Rudy mengerutkan keningnya, merasa seperti ada sesuatu yang tak beres. Suara itu begitu lirih dan penuh permohonan, seperti seseorang yang sangat membutuhkan pertolongan. Rudy hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Hanya suara mesin ambulans dan desiran angin yang menyertai kesunyian malam. Namun suara itu jelas terdengar. Instingnya membuatnya berusaha menenangkan diri. Tetapi ada yang tidak bisa ia hindari. Rasa takut yang muncul di dadanya semakin menyebar, membuatnya merinding. Ia menoleh sekali lagi ke spion, memastikan bahwa kursi belakang benar-benar kosong. Namun tidak ada yang berubah, hanya ruang yang hampa dan gelap. Dengan napas yang sedikit terengah, Rudy mencoba untuk berpikir rasional. Itu hanya suara angin, pikirnya, meskipun ia tahu suara itu sangat jelas dan terperinci. Ia memperlambat laju mobil sedikit, berharap bisa menenangkan dirinya. Namun saat ia mulai memusatkan perhatian kembali pada jalan, suara itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih keras. "Rudy, tolong aku." Suara itu semakin jelas, seolah memanggilnya dengan penuh urgensi, memohon untuk diberi bantuan. Rudy merasa ada getaran dingin merambat di tubuhnya, seolah tubuhnya mulai menanggapi ancaman yang ia rasakan. Suara itu, meskipun pelan dan lembut, penuh dengan kesedihan dan ketakutan yang begitu nyata. Rudy merasa dirinya terperangkap antara keinginan untuk mengabaikan suara itu dan rasa takut yang semakin menguasai dirinya. Dia tahu bahwa tidak ada siapa-siapa di kursi belakang, tetapi suara itu terus bergema di telinganya, semakin nyata seiring berjalannya waktu. "Tolong aku, Rudy," bisik suara itu. Kali ini seolah mengharapkan jawaban darinya. Rudy menekan pedal gas lebih dalam, mencoba untuk mengusir ketakutannya dan secepat mungkin keluar dari jalan sepi ini. Tetapi suara itu tetap mengikutinya, semakin jelas dan semakin keras, seperti sebuah seruan dari dunia lain yang tak bisa ia hindari. Rudy merasa seolah-olah jantungnya berhenti berdetak. Saat matanya terpaku pada kaca spion, di pojok kabin belakang, ia melihat sosok seorang wanita duduk diam. Wajahnya pucat seperti tak bernyawa, dengan rambut yang acak-acakan menutupi sebagian wajahnya. Pakaian wanita itu kotor dan penuh lumpur, seperti baru saja terangkat dari tempat yang basah dan gelap. Yang paling membuat Rudy merinding adalah tatapannya. Mata kosong itu, seolah tidak melihat tetapi tetap tertuju padanya, mengunci pandangannya tanpa ampun. Panik mulai menjalar di tubuhnya. Rudy mengedipkan mata, berharap sosok itu hanya bayangan sekilas atau permainan cahaya. Namun saat ia kembali melirik kaca spion, wanita itu masih di sana. Diam tanpa gerakan, hanya memandangnya. Tubuh Rudy kaku di kursi kemudi, sementara udara di dalam ambulans terasa semakin dingin. Ida mencoba menarik napas panjang untuk mengusir rasa takut, tetapi dadanya terasa sesak, seolah sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi setiap gerakannya.
Dengan naluri yang penuh ketegangan, Rudy menginjak rem mendadak, membuat mobil ambulansnya berhenti di tengah jalan yang sunyi. Ia menoleh cepat ke belakang, berharap bisa memastikan bahwa apa yang dilihatnya hanyalah ilusi. Namun saat ia menatap kabin belakang, ruang itu kosong. Tidak ada wanita, tidak ada suara, hanya keheningan yang mencekam. Namun keheningan itu terasa berat, seperti menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Rudy menggenggam erat setir mobil, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Apa yang barusan aku lihat, pikirnya sambil menelan ludah. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya hanyalah akibat kelelahan setelah seharian bekerja. Tetapi, rasa dingin yang tidak biasa itu masih menggantung di udara. Seolah-olah sosok itu masih ada di sana, tak kasat mata tapi nyata. Ia memeriksa kaca spion lagi dengan hati-hati, kali ini berharap tidak akan melihat apapun. Namun bayangan itu benar-benar telah hilang. Meski begitu, ketakutan yang tadi sempat menguasainya tidak juga surut. Rudy merasa seolah-olah ia sedang diawasi, dan perasaan itu menempel kuat di benaknya, membuat bulu kuduknya terus berdiri. Pandangannya berpindah ke jalan di depannya, tetapi pikirannya masih terperangkap pada sosok wanita yang ia lihat tadi. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Rudy akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ia menekan pedal gas dengan perlahan, mencoba mengendalikan diri meski ketegangan masih mencengkeramnya. Namun saat roda ambulans mulai bergerak, suara lirih dari kabin belakang kembali terdengar, seperti desah napas pelan yang memanggil namanya. Rudy membeku lagi, kali ini dengan rasa takut yang lebih besar, menyadari bahwa ia mungkin belum benar-benar sendirian. Rudy menekan pedal gas dengan hati-hati, mencoba fokus untuk melanjutkan perjalanan. Namun tak lama setelah ia mulai bergerak, ambulans terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan rodanya. Jalanan yang sebelumnya mulus kini terasa bergelombang, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang memegang mobilnya agar tidak pergi lebih jauh. Apalagi ini? Gumamnya dengan suara bergetar, mencoba mencari alasan logis untuk apa yang terjadi. Ia melirik ke GPS yang terpasang di dashboard, berharap menemukan rute keluar dari jalan ini. Namun perangkat itu menunjukkan arah yang aneh, membimbingnya ke jalan kecil yang sama sekali tidak dikenalnya. Sambil mengerutkan kening, Rudy memperhatikan layar GPS yang seolah hidup dengan kehendaknya sendiri. Garis petunjuk di layar mengarah ke area yang tidak tertera dalam peta, hanya ditandai dengan bayangan gelap di ujung rutenya. Ia mencoba memutar balik, tidak ingin mengambil risiko memasuki jalan yang tampak semakin sempit. Namun saat ia memutar setir untuk berbalik arah, mesin ambulans tiba-tiba mati total, dan lampu-lampu mobil mulai berkedip sebelum padam sepenuhnya. Rudy menelan ludah, menatap dashboard yang kini gelap, sementara bunyi malam yang sunyi terdengar jelas di telinganya. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Tenang Rudy, ini cuma mesin mogok biasa. Kau katanya, meskipun rasa takut perlahan merayap ke seluruh tubuhnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mencoba menyalakan kembali mesin, tetapi tidak ada respons sama sekali. Udara di dalam mobil terasa semakin dingin, dan kabut mulai merayap di sekitar kaca depan, membuat pandangannya keluar semakin terbatas. Di depan mobil, hanya ada jalan kecil yang dikelilingi oleh hutan gelap dengan pohon-pohon tinggi yang menjulang. Rudy membuka pintu mobil dengan perlahan, merasa perlu memeriksa apa yang terjadi. Suara pintu yang berderit menggema di tengah keheningan, membuat bulu kuduknya meremang. Saat ia turun dan berjalan ke depan ambulans, langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu di udara yang menekan dirinya. Ia menyalakan senter kecil dari ponselnya dan memeriksa bagian bawah mobil. Anehnya, tidak ada yang salah dengan roda atau mesin. Semuanya tampak baik-baik saja. Namun rasa berat yang ia rasakan masih ada. Seolah-olah mobil itu tidak ingin bergerak dari tempatnya. Saat Rudy berdiri kembali dan menatap ke jalan kecil di depannya, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di tengah kabut yang semakin tebal, ia melihat bayangan samar-samar berdiri di ujung jalan, tak bergerak. Bayangan itu tinggi dan tak berbentuk jelas, tetapi terasa begitu nyata. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari bahwa itu bukan manusia biasa.
Rudy segera kembali ke dalam ambulans dan mengunci pintu. Tangannya gemetar saat ia mencoba lagi menyalakan mesin. Dalam panik, ia memeriksa GPS berharap rute itu akan berubah. Namun layar GPS hanya menampilkan satu kata. Dengan huruf besar yang membuat darahnya membeku, "Da ikuti, da." Rudy keluar dari ambulans lagi dengan langkah ragu. Udara malam yang dingin menusuk kulitnya, dan kabut tebal di sekeliling membuat suasana semakin mencekam. Dengan senter ponsel di tangan, ia melangkah ke depan mencoba memeriksa mesin lagi. Tidak ada yang terlihat rusak, semuanya tampak normal. Namun rasa berat di dadanya terus bertambah. Seperti ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasinya. Ia menarik napas panjang, mencoba mengusir pikiran buruk, tapi suara samar yang terdengar dari tepi jalan menghentikan gerakannya. Matanya langsung tertuju ke arah sumber suara. Di sana di tepi jalan yang gelap berdiri sosok wanita. Rambutnya yang panjang basah menjuntai. Tubuhnya dibalut pakaian yang kotor penuh lumpur. Wajahnya pucat pasi, hampir menyerupai warna bulan yang tersembunyi di balik kabut. Wanita itu berdiri diam, tangan kanannya terulur, menunjuk lurus ke arah hutan di sisi jalan. Rudy terpaku di tempat, matanya tidak mampu berpaling. Meskipun rasa takut telah mengguncang seluruh tubuhnya, kemudian suara lirih yang begitu jelas terdengar di tengah keheningan. "Aku di sini. Tolong aku," kata sosok itu dengan nada penuh kepedihan. Rudy merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Perasaan iba yang bercampur dengan ketakutan mendalam. Ia ingin berlari kembali ke dalam ambulans, tetapi suara itu seperti mencengkeram hatinya, membuatnya sulit untuk mengabaikan panggilan tersebut. Cahaya senter dari ponselnya diarahkan ke arah wanita itu, tetapi tidak banyak membantu. Sosok itu tetap samar di tengah kabut tebal, seperti bayangan yang tidak sepenuhnya nyata. Ia berdiri di sana, tidak bergerak, hanya menunjuk tanpa berkata-kata lagi. Rudy mencoba berkata, "Siapa kamu?" "Alf yang kau inginkan." Namun hanya keheningan yang menjawabnya. Dan wanita itu tetap menunjuk ke arah hutan. Dorongan untuk mendekati sosok itu semakin kuat, meskipun akalnya menjerit memintanya untuk tetap di tempat. Langkah pertamanya terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya enggan melepaskan kakinya. Namun ada rasa tak terjelaskan yang membawanya mendekat, sebuah kekuatan yang tidak bisa ia tolak. Suara wanita itu kembali terdengar, kini lebih jelas, seperti bisikan di telinganya, "Tolong aku. Aku tak bisa keluar." Ketika Rudy tiba di titik di mana wanita itu berdiri, ia mendapati sosok itu sudah lenyap, yang tersisa hanya keheningan dan jalan kecil yang mengarah ke hutan gelap di depannya. Pohon-pohon tinggi tampak seperti dinding gelap yang menunggu, sementara rasa dingin yang menusuk mulai terasa hingga ke tulangnya. Meski wanita itu menghilang, Rudy merasa seperti ada sesuatu di dalam hutan itu yang menantinya. Sesuatu yang memanggil namanya tanpa suara. Rudy melangkah perlahan mengikuti bayangan samar wanita itu. Suara gemerisik daun di bawah kakinya menyatu dengan desiran angin yang melintas di antara pepohonan. Kabut semakin tebal menyelimuti sekitarnya, dan hanya sinar kecil dari senter di tangannya yang menjadi penuntunnya. Sosok wanita itu terus berjalan tanpa suara, melangkah dengan mantap menuju sebuah pohon besar yang berdiri seperti penjaga di tengah kegelapan. Pohon itu tampak tua, dengan akar-akar besar yang mencuat dari tanah, seolah memeluk sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Saat tiba di bawah pohon, sosok wanita itu berhenti. Tubuhnya tidak bergerak, hanya tangannya yang terulur menunjuk ke tanah di dekat akar pohon. Rudy berdiri terpaku, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia mencoba berkata sesuatu, tetapi suara yang keluar dari mulutnya tertahan oleh ketegangan. Sosok itu menoleh perlahan, memperlihatkan wajahnya yang penuh luka, dengan mata kosong yang menatap langsung ke arahnya. Tanpa berkata apa-apa, wanita itu kembali menunjuk ke tanah, kali ini dengan gerakan yang lebih tegas. Rudy menelan ludah lalu mendekat dengan langkah gemetar. Tangannya yang memegang senter mulai bergetar saat ia memfokuskan cahaya ke tanah di depan akar pohon. Tanah di sana terlihat berbeda, lebih lembut dan berlumpur, seolah-olah baru saja terganggu. Jantungnya berdegup kencang saat firasat buruk menyelimuti pikirannya. Dengan ragu, ia berjongkok dan mulai menggali menggunakan kedua tangannya.
Lumpur dingin menyentuh kulitnya, tetapi ia terus menggali meskipun rasa takut membuat tubuhnya semakin lemah. Tidak butuh waktu lama sebelum tangannya menyentuh sesuatu yang berbeda. Benda itu terasa lembut namun kasar, seperti kain yang telah terendam air. Rudy menariknya perlahan, dan matanya langsung membelalak. Itu adalah sepotong kain kafan yang sudah kotor oleh lumpur dan bercampur dengan akar-akar pohon. Bau anyir yang samar mulai tercium, membuat perutnya mual. Kain itu melilit sesuatu yang terasa berat, dan Rudy menyadari bahwa ini bukan hanya kain biasa. Ini adalah jenazah yang terkubur di bawah pohon itu. Tangannya berhenti menggali. Ia mendongak, mencari sosok wanita yang membawanya ke sini, tetapi wanita itu telah menghilang. Yang tersisa hanya kesunyian yang mencekam. Rudy berdiri dengan tubuh gemetar, memutuskan untuk melaporkan temuannya kepada pihak berwenang. Namun ketika ia hendak melangkah kembali ke ambulans, suara wanita itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. "Terima kasih," bisiknya sebelum suara itu menghilang bersama angin malam yang dingin. Sinar senter di tangannya meredup, tetapi keberanian Rudy perlahan kembali. Dia tahu malam ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah kisah yang akhirnya menemukan ujungnya setelah sekian lama terkubur dalam kesunyian. Setelah kembali ke ambulans, dengan tangan gemetar dan pikiran kalut, Rudy segera menghubungi pihak kepolisian melalui ponselnya. Suaranya terdengar goyah saat ia menjelaskan penemuan yang baru saja terjadi, termasuk lokasi dan kondisi jenazah yang ia temukan. Polisi meminta Rudy untuk tetap di lokasi hingga tim mereka tiba. Malam yang sunyi kini terasa semakin berat, seolah-olah udara di sekitarnya dipenuhi dengan aura misterius dari temuan tersebut. Tidak butuh waktu lama sebelum suara sirene memecah keheningan malam. Cahaya merah dan biru dari mobil polisi memantul di antara pepohonan, memberikan rasa lega sekaligus kecemasan bagi Rudy. Ia menjelaskan kepada para petugas apa yang terjadi, mulai dari suara-suara aneh, hingga penampakan wanita yang membawanya ke lokasi tersebut. Polisi awalnya terlihat skeptis, tetapi saat mereka mulai menggali di bawah pohon besar yang Rudy tunjukkan, ekspresi mereka berubah. Jenazah yang terbungkus kain kafan benar-benar ada di sana, terkubur di dalam lumpur. Keesokan harinya, penyelidikan lebih lanjut dilakukan. Identifikasi awal terhadap jenazah memberikan hasil mengejutkan. Wanita tersebut diketahui adalah seorang korban kecelakaan yang terjadi di jalan yang sama beberapa minggu. Sebelumnya, mobilnya ditemukan hancur di jurang, tetapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Pihak keluarga, yang dilanda duka mendalam, akhirnya memakamkan jenazah lain yang salah, diidentifikasi sebagai dirinya. Fakta bahwa tubuhnya terkubur di lokasi tersebut mengundang banyak pertanyaan, termasuk bagaimana ia bisa berada di sana tanpa diketahui. Polisi menghubungi keluarga wanita tersebut untuk memberikan konfirmasi resmi. Keluarga itu menangis terisak saat diberitahu bahwa jenazah sebenarnya telah ditemukan. Meski kesedihan mereka kembali memuncak, ada rasa lega karena misteri hilangnya anggota keluarga mereka akhirnya terungkap. Mereka juga menceritakan bahwa selama ini, mereka sering bermimpi aneh tentang wanita itu. Seperti ia mencoba menyampaikan sesuatu tetapi tidak bisa berbicara. Berita tentang penemuan ini menyebar dengan cepat di desa sekitar. Banyak orang mulai mengaitkan kejadian itu dengan cerita-cerita mistis tentang jalan yang dianggap angker. Beberapa orang bahkan mengaku sering melihat bayangan wanita di tepi jalan tersebut pada malam hari. Kisah ini semakin memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Bagi Rudy, pengalaman ini menjadi momen yang tidak akan pernah ia lupakan. Ia merasa bahwa dirinya dipilih untuk menjadi penghubung antara dunia nyata dan sesuatu yang lebih besar di luar pemahaman manusia. Meski begitu, ia tetap menjalani pekerjaannya seperti biasa. Meski kini setiap kali melintasi jalan itu, ia selalu mengingat malam mencekam tersebut. Di lubuk hatinya ia berdoa agar wanita itu kini benar-benar tenang di alamnya. Dengan keadilan dan kepastian yang akhirnya ia dapatkan, hari pemakaman berlangsung dengan khidmat. Keluarga dan kerabat almarhumah berkumpul di pemakaman, mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya.
Tangis haru pecah di tengah doa-doa yang dilantunkan. Sementara Rudy berdiri di kejauhan, menyaksikan prosesi dengan perasaan campur aduk. Meski ia bukan bagian dari keluarga itu, ada rasa lega dalam hatinya. Ia merasa telah melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang memberikan keadilan bagi seseorang yang tak dikenal, yang hanya bisa menyampaikan pesan lewat cara yang tak biasa. Setelah jenazah dimakamkan, hari-hari Rudy kembali normal. Ia melanjutkan tugasnya sebagai sopir ambulans, kembali menghadapi malam-malam panjang yang sunyi di jalanan. Namun ada yang berubah. Ambulans yang sebelumnya sering terasa berat dan kerap, menunjukkan gangguan kini berjalan mulus, seolah tidak pernah ada masalah. Rudy merasa bahwa semua gangguan yang terjadi sebelumnya bukanlah kerusakan mekanis, melainkan pesan yang mencoba mengarahkannya pada misi yang lebih besar. Meski begitu, pengalaman itu tidak sepenuhnya meninggalkannya. Setiap kali ia melewati jalan di mana ia pertama kali melihat sosok wanita tersebut, ada perasaan hangat yang tidak bisa dijelaskan. Udara di sekitar terasa lebih tenang, dan hatinya seolah dibanjiri dengan rasa damai. Rudy yakin bahwa itu adalah cara almarhumah mengucapkan terima kasih kepadanya, tanda bahwa ia telah menemukan ketenangan. Setelah perjalanan panjang yang penuh misteri, Rudy juga sering teringat tatapan mata kosong wanita itu ketika pertama kali muncul di kaca spionnya. Namun kini ia tidak lagi merasa takut. Tatapan itu yang dulu terasa menyeramkan, kini terlihat berbeda di ingatannya, seperti seseorang yang meminta pertolongan terakhir sebelum benar-benar pergi. Dalam doanya, Rudy selalu menyebut wanita tersebut, berharap agar arwahnya benar-benar damai di sisinya. Cerita tentang kejadian ini menyebar di kalangan rekan-rekan kerjanya. Banyak yang merasa kagum pada keberanian Rudy, meskipun beberapa masih tidak percaya dengan apa yang ia alami. Namun Rudy tidak terlalu memedulikan pendapat mereka. Baginya, pengalaman itu bukan tentang pembuktian atau cerita sensasi, melainkan tentang kepedulian dan keberanian untuk mendengarkan sesuatu yang sering diabaikan. Kini setiap kali malam tiba dan ia menyusuri jalan sepi dalam tugasnya, Rudy merasa lebih siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Bukan hanya karena keberaniannya yang bertambah, tetapi karena ia telah memahami bahwa di balik setiap kisah yang menyeramkan, selalu ada makna yang lebih dalam. Dan ketika ia menatap kaca spion di malam hari, yang ia lihat bukan lagi bayangan menakutkan, melainkan refleksi dari seorang pria yang telah berani menghadapi ketakutan demi membawa kedamaian bagi jiwa yang tersesat.